kami akan melakukan aktivitas 6, bentuk molekul. Permasalahannya, bagaimana pengaruh bentuk molekul terhadap sifat kimia atau senyawa. Bahan-bahan yang digunakan: sisir, balon dan sumber listrik, dan saluran keran air. Langkah pertama, kita akan menguji kucuran air kecil dari keran. Apakah dapat dipengaruhi oleh listrik statis atau tidak? Pertama, kita akan menguji balon. Sebelumnya, kita harus menggosokkan balon pada rambut. Kemudian kita akan mendekatkan balon pada air keran. Ternyata air keran mendekati balon. Pada uji kedua kita menggunakan sisir pada rambut yang kering sebanyak 10 kali sisirnya. Selanjutnya, kita mendekatkan sisir ke kucuran air. Ternyata air mendekati sisir. Tes akhir. Nomor 1. Apa yang terjadi jika Anda mendekatkan listrik statis dengan air? Yang terjadi, air akan mendekati benda listrik statis tersebut. Karena ada bagian-bagian kecil atom di rambut bernama elektron yang saat digosokkan pada sisir dan balon, elektron tersebut berpindah dari rambut ke benda yang digosokkan. Elektron ini bermuatan negatif, sedangkan air mempunyai muatan elektron yang lemah. Sehingga saat didekatkan pada benda listrik statis, air akan tertarik ke benda tersebut. Nomor 2. Manakah gambar yang menunjukkan model struktur molekul air yang lebih tepat? Menurut kami, gambar struktur molekul air yang lebih tepat yaitu gambar 3. Nomor 3. Molekul yang memiliki muatan yang lebih positif pada suatu sisi dan muatan yang lebih negatif pada sisi lain atau berlawanan dengan sisi yang muatannya lebih positif disebut molekul polar. Molekul yang memiliki muatan yang sama pada kedua sisinya disebut molekul nonpolar. Apakah air termasuk molekul polar atau nonpolar? Jawabannya, air adalah polar karena bentuk molekulnya yang bengkok. Bentuk tersebut berarti sebagian besar muatan negatif dari oksigen di sisi molekul dan muatan positif atom, hidrogen dan ada di lain molekul, yang menandakan bahwa ikatan tersebut merupakan ikatan kimia konvalen polar. Ujilah pengaruh listrik statis pada benda-benda kecil dan ringan seperti secari kertas, garam, merica, potongan aluminium foil, dan gula. Apakah benda-benda tersebut tertarik dengan benda-benda bermuatan? Pada saat ini kita akan menggunakan secari kertas yang sudah dipotong kecil. Sebelumnya kita harus menggosokkan balon ke rambut yang kering. Kemudian kita akan mendekatkan balon ke kertas. Ternyata kertas tertarik ke arah balon. Sebelum balon digosokkan kepada rambut, balon bersifat netral. Setelah balon digosokkan kepada rambut, balon bersifat negatif. Artinya balon tersebut banyak bermuatan elektron negatif, sedangkan kertas ini bermuatan positif. Sehingga saat didekatkan balon dengan kertas, maka kertas akan tertarik ke arah balon. Jadi menurut kami, seperti apakah struktur molekul dari benda-benda tersebut? Menurut kami struktur molekul kertas ini mempunyai bagian luar yang dikelilingi oleh muatan positif sehingga dapat ditarik oleh benda-benda listrik statis.
Kemudian, membuat geometri molekul. Buatlah permodalan bentuk geometri molekul H2O, CH4, dan BF3 berdasarkan teori PSEPR dengan menggunakan pipa plastik atau bahan-bahan di sekitar Anda. Kami menggunakan plastisin dan lidi. Kemudian, untuk gambar geometri H2O seperti ini. Pertama, kita akan membuat bentuk geometri molekul H2O. Kuning untuk oksigen atau O, dan merah untuk hidrogen atau H. Untuk merangkainya, kita memerlukan bantuan dari lidi. Perlu diingat, H2O mempunyai 2 hidrogen. Kurang lebih bentuk geometri molekul H2O seperti ini. Biar diedit sama kamu cepat ya. Dari mulai dari tadi ngomong. Kedua, kita akan membuat bentuk geometri molekul CH4. Biru untuk karbon atau C, dan oranye untuk hidrogen atau H. Kurang lebih seperti itu bentuk molekul geometri dari CH4. 3. Kita akan membuat bentuk geometri molekul BF3. Ungu untuk boron atau B, dan hijau untuk fluorida atau F. Kurang lebih seperti ini bentuk geometri dari BF3.